Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bersama saya Linda Aulia. Saya akan menampilkan media pembelajaran yang telah saya buat ini, yaitu media pembelajaran struktur dan fungsi tumbuhan dengan menggunakan konsep scrapbook. Dengan adanya media pembelajaran ini, saya harap dapat membantu peserta didik dalam mempelajari materi struktur dan fungsi tumbuhan. Selamat belajar dan tetap semangat. Struktur dan fungsi akar. Akar memiliki fungsi untuk menambatkan tumbuhan pada tanah atau medium tumbuhnya, menyerap air dan mineral dalam tanah atau pada medium tumbuhnya. Pada beberapa tumbuhan, akar mengalami modifikasi sehingga dapat memiliki fungsi untuk menyimpan cadangan makanan, misalnya pada singkong dan bengkuang, serta berfungsi juga untuk menyerap oksigen atau untuk bernafas, misalnya pada tumbuhan bakau. Sistem perakaran tumbuhan. Terdapat dua jenis sistem perakaran pada tumbuhan, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Tumbuhan dikotil seperti kacang tanah dan mangga memiliki sistem perakaran tunggang, sedangkan tumbuhan monokotil seperti padi, jagung, dan rumput memiliki sistem perakaran serabut. Selanjutnya, pada gambar penampang membujur akar terlihat adanya epidermis yang merupakan bagian terluar akar. Lalu ada silinder pusat, korteks, dan rambut akar. Terlihat juga adanya jaringan meristem apikal. Jaringan meristem apikal inilah jaringan yang sel-selnya terus membelah membuat akar semakin panjang. Tudung akar berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem tersebut saat membelah. Selanjutnya, ada penampang melintang akar. Pada penampang melintang akar terlihat adanya epidermis, korteks, dan silinder pusat. Silinder pusat tersusun atas jaringan pengangkut dan jaringan pendukung lainnya. Berkas pengangkut pada silinder pusat terdiri atas silem yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah menuju batang hingga ke daun, dan phloem yang berfungsi mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Struktur dan fungsi batang. Batang memiliki banyak fungsi, antara lain menyokong bagian-bagian tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalan pengangkutan air dan mineral dari akar menuju daun, dan jalan pengangkutan makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Terlihat gambar penampang melintang batang. Pada huruf A ini merupakan penampang melintang batang dikotil, sedangkan pada huruf B ini yaitu gambar penampang melintang batang monokotil. Terlihat letak silem dan phloem pada tanaman dikotil tersebar secara teratur, sedangkan pada tanaman monokotil tersebar tidak teratur. Struktur dan fungsi daun. Daun merupakan organ tumbuhan yang menempel pada batang, biasanya berbentuk tipis lebar dan banyak mengandung zat warna hijau yang dinamakan klorofil. Daun memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai alat untuk mengambil gas karbon dioksida atau CO2 yang digunakan sebagai sumber atau bahan baku dalam fotosintesis. Lalu ada untuk mengatur penguapan air atau transpirasi, dan fungsi yang lain yaitu pernafasan atau respirasi tumbuhan. Di sini ada gambar penampang melintang daun. Mari kita buka. Terlihat gambar penampang melintang daun. Ada kutikula, epidermis atas, mesofil palisade, mesofil bunga karang, berkas pengangkut yang terdiri dari silem dan phloem, epidermis bawah, dan stomata. Untuk gambar stomata, di sini ada contoh gambar stomata pada daun Roe discolor. Mari kita buka. Ini merupakan gambar stomata pada daun Roe discolor.
merupakan alat reproduksi generatif pada tumbuhan. Bunga biasanya memiliki warna yang menarik dan berfungsi untuk menarik serangga atau hewan lain yang dapat membantu proses penyerbukan. Secara umum, bunga tersusun atas dua bagian utama, yaitu periasan bunga dan alat reproduksi bunga. Periasan bunga meliputi tangkai, kelopak, dan mahkota, sedangkan alat reproduksi berupa benang sari yang merupakan alat kelamin jantan dan putik yang merupakan alat kelamin betina. Bunga yang memiliki bagian-bagian tersebut disebut bunga lengkap, sedangkan bunga yang tidak memiliki salah satunya disebut bunga tidak lengkap. Untuk contoh struktur bunga lengkap bisa dilihat pada gambar. Struktur dan fungsi buah dan biji. Di dalam bakal buah terdapat satu atau lebih bakal biji atau ovul. Pada perkembangan selanjutnya, bakal buah akan berkembang menjadi buah, sedangkan bakal biji akan berkembang menjadi biji. Ini gambarnya. Oke, selanjutnya gambar buah mangga. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.